Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu para dosen, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema kesetaraan gender. Saatnya kita bergerak bersama. Hadirin yang saya hormati, ketika kita mendengar kata kesetaraan gender, mungkin sebagian dari kita menganggapnya sebagai isu yang jauh, isu yang hanya dibahas di ruang akademik, seminar, atau berita. Namun sesungguhnya, kesetaraan gender adalah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ia hadir di rumah kita, di sekolah kita, di lingkungan kerja, bahkan dalam cara kita berpikir dan bersikap terhadap sesama. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, kewajiban, kesempatan, dan diberlakukan sama. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan segalanya secara mutlak, melainkan menegakkan keadilan. Karena adil bukan berarti sama, tetapi memberikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Hadirin sekalian, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih mendengar kata seperti perempuan tidak perlu sekolah tinggi, atau laki-laki tidak pantas untuk menangis? Kalimat-kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, namun sesungguhnya mengandung ketidakadilan yang luar biasa. Kalimat-kalimat inilah yang secara perlahan membatasi mimpi, membunuh potensi, dan melelangkan ketimpangan gender di setiap masyarakat. Perempuan sering dianggap lemah, ditempatkan sebagai warga kelas 2, dan dibatasi ruang geraknya. Banyak perempuan yang memiliki kecerdasan, kepemimpinan, dan kemampuan yang luar biasa, namun terhalang oleh stigma dan diskriminasi. Di sisi lain juga, laki-laki juga menjadi korban dari kontribusi yang tidak adil. Mereka dituntut untuk selalu kuat, tidak boleh mengeluh, tidak boleh gagal, dan tidak boleh menunjukkan perasaan. Akibatnya, banyak laki-laki yang tumbuh dalam ketekanan mental dan emosional yang tinggi. Hadirin yang saya hormati, kesetaraan gender bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan bangsa. Ketika separuh dari potensi manusia dibatasi, maka sesungguhnya bangsa tersebut sedang menghambat kemajuannya sendiri. Ketika perempuan tidak diberi ruang untuk berkontribusi dan isolasi peran terus terjadi, maka kita sedang menyia-nyiakan sumber daya manusia yang sangat berharga. Dalam dunia pendidikan, kesetaraan gender adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi semua peserta didik, tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan. Tidak boleh ada lagi anggapan bahwa bidang sains hanya untuk laki-laki dan bidang seni hanya untuk perempuan. Setiap anak berhak untuk bermimpi, berprestasi, dan menentukan masa depannya sendiri. Yang berbahagia, kesetaraan gender juga memiliki dampak yang sangat besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara dan masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan gender cenderung lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih stabil. Ketika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk berpendidikan, bekerja, dan memimpin, maka akan lahir kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Hadirin sekalian, sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat strategis. Kita adalah generasi penentu masa depan. Kita tidak boleh diam ketika melihat diskriminasi. Kita tidak boleh menormalisasikan kekerasan, pelecehan, dan ketidakadilan atas nama budaya ataupun kebiasaan. Kita harus berani bersuara, berani peduli, dan berani menjadi bagian dari solusi. Gender bukanlah ancaman bagi nilai budaya, bukan pula ancaman bagi peran siapapun. Sebaliknya, kesetaraan gender adalah jalan menuju masyarakat yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih bermartabat. Masyarakat yang menghargai manusia bukan dari jenis kelaminnya, tetapi dari kemanusiaannya. Mari kita tegaskan bersama, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi perempuan dan tidak ada perasaan yang terlalu lemah bagi laki-laki. Setiap manusia berhak dihargai, dilindungi, dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang. Akhir kata, mari kita jadikan kesetaraan gender bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai nilai yang kita hidupi setiap hari. Saatnya kita bergerak bersama, melawan diskriminasi, menolak kekerasan, dan membangun masa depan yang adil bagi semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.